Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hari ini telah memberi kita, terus memberi kita hidayah, taufik, kesehatan ya Bu. Alhamdulillah bisa hadir. Bersyukur nggak Bu di masa seperti ini? Ya Allah, bersyukur banget. Nafas bebas, bisa jalan. Kalau dengar tetangga sakit sedih nggak Bu? Sedih Bu, bener. Saya ini tadi mau maghrib kan, kalau mau buka gini ingat, ya Allah tetanggaku itu gimana, kalau aku mau ngasih makan gimana caranya, kalau aku mau nanya takut bagaimana ya Bu. Iya, bingung Bu. Jadi kalau punya tetangga yang kita bisa doain, jadi kita panjatkan doa juga masing-masing. Kalau punya tetangga di rumah, selepas sholat kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat hukumannya di hari kelak nanti. Alhamdulillah, malam ini mengenang 1 tahun kepergian ayahanda, orang tua kita yang telah meninggalkan anak cucu cicit ya. Iya, anak cucu cicit, yaitu ayahanda Bapak Rusli bin Lukman. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, menjadikan makamnya, menjadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan, itu menjadikan taman di antara taman-taman surga. Jadi dimisalkan itu makam-makam orang yang sudah meninggal itu adalah taman surga. Nah, ini adalah taman surga. Jadi makamnya Bapak Rusli ini dijadikan taman surga di antara taman-taman surga semua. Amin Allahumma amin. Nah, anak cucu, menantu, cicit malam ini mendoakan terutama Bapak Rusli bin Lukman dan Ibu Mamas Dimas, mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah, segala dosanya diampuni oleh Allah, terkikis hari demi hari dosa-dosanya. Mudah-mudahan ketika dihisab nanti telah bersih. Gimana itu bisa bersih? Nah, kalau anaknya hari ini misalnya nih, hari ini bacain surah Al-Baqarah, dihadrohkan, dihadiahkan. Sebelum baca Al-Baqarah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tawasul dulu kepada Rasulullah, baru dihadiahkan kepada bapaknya, ibunya, neneknya, cucunya. Kemudian setelah itu didoakan Bu. Terus doanya gimana? Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia, minimal ketika setelah baca basmalah, hamdalah, sholawat. Kenapa? Kalau harus membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, baca hamdalah dulu baru sholawat. Tata caranya seperti itu. Karena doa itu belum terangkat ke langit kalau tidak dibuka dengan baca hamdalah dan sholawat. Jadi belum nyampe keangkat ke langit, jadi belum terbuka. Maka di antara doa-doa ibu, doa apapun, minta rezeki, minta anak soleh, jadi harus diawali dengan hamdalah dan sholawat. Ditutup dengan apa? Dengan hamdalah dan sholawat. Nah, itu adabnya, tata caranya. Ada hadisnya juga. Setelah tadi membaca misalnya, aku bisanya kan cuma asyam, ya nggak apa-apa, asyam aja. Aku bisanya cuma al-bayyinah, nggak apa-apa.
pas di jalan sambil doain. Terus ditutup pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Udah itu aja enggak apa-apa, terus doain. Saya lihat tadi bacaan saya, Fatihah saya atau asyamsi saya tadi saya hadiahkan ke bapak saya ini itu sebutkan niatnya, doanya tadi. Setelah itu tutup pakai hamdalah sholawat. Sudah, mudah-mudahan Allah mengikis dosa-dosanya ketika di alam mahsyar, ketika mengantri buku catatan timbangannya, ketika akan setelah meninggal dibangkitkan ya Bu ya di alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, mencari semua buku amalnya. Kalau di Al-Quran tadi Ibu baca Yasin ya, baca Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka, jadi mulutnya orang baik itu, ala afwahihim ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka, aydihim akan berbicara, jadi tangannya yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka itu arjuluhum, jadi jamak kakinya orang banyak itu arjuluhum, menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi kalau udah dikikis ketika di alam kubur sebelum kiamat, masih ada anak cucu cicitnya, keturunannya turun lagi masih mendoakan, ingat, nah kalau cucu-cucunya cicitnya nggak tahu namanya, bisa aja kan seperti itu. Caranya gimana doanya? Wa usulihim wa furu'ihim, asal usul saya, wa furu'ihim, dan cabang-cabang saya. Misalnya kalau saya yang setelah buyut ke atas kurang tahu Bu, karena orang tua saya ditinggal orang tuanya masih kecil, jadi yatim piatu. Jadi kalau ke atas, kalau masih uyut tahu, tapi kalau ke atas kurang begitu tahu. Nah, wa usulihim, asal usul saya sampai lahir ini, wa furu'ihim, cabang-cabang saya, jadi cucuk ke bawah. Jadi caranya, nah ketika udah mendoakan seperti itu, terus dosanya dikurangi Allah, dikurangi sampai habis. Ketika nanti di akhirat gini, saya kan harusnya masuk ke neraka dulu, harus melewati Shirathul Mustaqim. Jadi setelah itu jatuh ke bawah, harusnya masuk neraka dulu. Kok udah masuk neraka, kok cuma sebentar? Kenapa saya kan dulu berbuat dosa banyak, ini itu. Kenapa saya dipanggil cuma sebentar, cuma 5 tahun, cuma 10 tahun di neraka? Oh, ternyata siapa yang membela kita? Siapa yang mengangkat kita? Amal kita. Kalau nggak punya amal, ya tadi doa anak cucu, doa keluarga kita yang telah ikut mendoakan menghapuskan segala dosa kita. Nah, kalau itu misalnya nih, tata caranya lagi, kalau punya dosa nih sama orang, kita nih punya dosa sama orang yang sudah meninggal, gimana cara minta maafnya Bu? Karena kita udah menyesal, tahunya udah meninggal, oh aku tahu kabar sih itu meninggal. Caranya yang hidup mendoakan, tadi yang merasa bersalah mendoakan, mudah-mudahan si bapak itu kirimin Fatihah dan doakan dosanya bapak itu diampuni oleh Allah, agar ketika nanti kita kalau di akhirat tidak dimintai amal kita. Jadi kalau dosanya bapak itu misalnya namanya si Pak Budi lah gitu, saya Pak Budi, kita doakan mudah-mudahan dosanya bapak itu diampuni oleh Allah. Setelah diampuni oleh Allah di akhirat nanti, kalau dia tidak masuk neraka, dia masuk neraka cuma sebentar, cepat diangkat, nggak akan nuntut kita. Jadi kalau orang bersalah, hakul adam akan menuntut
kepada kita, menuntut amal kita. Jadi biar nggak minta amal kita seperti itu. Nah, kembali kepada hal ini, mudah-mudahan apa yang diamalkan oleh Bapak Rusli ini Allah terima, Allah jadikan sebagai ladang jariah yang telah mendidik anaknya, mendidik cucunya. Kok bisa mendidik cucunya? Kan belum tentu ya Bu ya. Ada yang memang langsung mendidik cucunya, misalnya Bunda Lis ini kan mendidik cucunya ya Bu. Nah, Aiman kan ada yang tidak. Nah, caranya gimana kok bisa mendidik cucunya? Kan anaknya tadinya misalnya Bunda Lis, Bu Eva dididik oleh orang tuanya, oleh Pak Rusli. Nah, setelah itu Bunda Lis didik cucunya, berarti itu amal jariahnya. Jadi amal jariah dari Bapak Rusli akan mengalir terus menerus. Mudah-mudahan Allah mengentaskan beliau dari neraka. Jadi semua amalnya, amal baiknya diterima oleh Allah, semua amal jeleknya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus kalau ibu-ibu mendoakan itu gimana? Nah, kalau ibu-ibu mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ibu menjadi ladang amal, yaitu telah mendoakan orang yang mendahului ibu yang beriman. Jadi ibu pahalanya banyak. Nah, alladziina sabaquna bil iman. Dapat pahala banyak enggak, Bu? Pahalanya ibu berkurang nggak? Ibu kesini ngaji udah tadi baca tahlil, baca yasin, fatihah, anas, al-falaq. Kalau dihitung satu huruf pahalanya berapa Bu? Pahalanya 10 kalau tanpa wudu. Ibu tadi wudu ya kesini. Kalau ibu tadi wudu pahalanya berapa Bu? 25 satu huruf. Berarti ibu pahalanya banyak. Mendoakan Bapak Rusli pahalanya banyak. Apakah berkurang ibu pahalanya? Tidak. Jadi walaupun untuk orang lain ibu tetap dapat pahala. Karena wudhu pahalanya 25. Mendoakan orang lain tidak akan berkurang sedikit pun. Double nggak Bu? Double. Nah, yang bisa mendoakan orang lain dapat pahala juga. Kalau dikalikan nggak tahu deh kali berapa banyak. Karena kita itu nanti di akhirat, terutama di alam kubur, yang akan membela kita siapa Bu? Anak kita Bu. Harta kita, rumah kita, yang kita saudara kita. Tidak, amal kita sendiri. Jadi amal kita sendiri yang dapat membela kita. Nanti ketika ibu mau dipalu, nih misalnya nih, mau dipalu, datang malaikat nih. Malaikat setelah dikubur. Jadi setelah dikubur kita ditinggal berapa langkah, segera dibangunkan. Marrabbuka waman nabiyuka wama kitabuka. Kalau perempuan berarti ya pakai ki. Marrabbuki. Nah, siapa Tuhanmu? Nanti yang ibu harus latihan di sini Bu, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Ya, waktu kecil sama saya latihan Bu, latihan Marrabbuki. Apa ya maksudnya? Siapa Tuhanmu? Nggak usah latihan Bu. Jadi nanti amal kita yang akan menjawab. Dengan sendirinya akan terjawab. Kalau ibu kebiasaannya mengaji, sholat, insya Allah nggak usah takut. Jadi akan terjawab sendirinya. Waman nabiyuki, siapa nabimu? Wama kitabuki, apa kitabmu? Itu langsung dijawab Bu. Wama kitabuki, apa kitabmu? Al-Quran kitabi. Jadi Al-Quran kitabmu. Nah, yang bela siapa? Bukan anak. Kalau anak tadi, kalau mendoakan, tapi kita amal kita akan menjawab sendiri nanti. Jadi jangan khawatir. Karena Al-Quran akan membawa kita, memberi kita syafaat, memberi kita
pembelaan terutama nanti di alam kubur. Nah, alhamdulillah malam ini kita semua bisa ikut mendoakan keluarga Bunda Janis, keluarga Bu Eva yang telah mendahului kita semua ya Bu ya. Mudah-mudahan amal ibu dijadikan amal yang soleh. Jadi amal yang soleh, amal yang bagus. Nah, mudah-mudahan juga keluarga ibu semua disehatkan oleh Allah. Sehat terus ya Bu ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Allah, orang tua ibu, anak, menantu, cucu, mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Tetangga kita sini yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan sakitnya sebentar aja. Yang mendapat musibah, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Dengan Allah, mudah-mudahan ibu semua diberi kesabaran oleh Allah. Ujian ini mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Allahumma amin. Demikianlah dari saya. Apabila ada banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Anisatul